Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya, yang tadi menghadiri Konflik tanah antar puluhan warga Barabaraya kini sedang bergulir di Mahkamah Agung. Sengketa tanah atau lahan yang dihuni warga di Jalan Abu Bakar Lembogo, Barabaraya seluas 3 hektar. Bermula pada tahun 2016, TNI mengklaim tanah yang dikuasai warga sebagai tanah okupasi asrama TNI. TNI dalam hal ini Kodam 7 Wirabuana atau saat ini Kodam 7 Hasanuddin mengeluarkan surat peringatan kepada warga yang menguasai lahan untuk segera melakukan pengosongan tanah. Surat pengosongan tanah masing-masing tertanggal 17 Februari 2017 dan 17 Maret 2017 yang ditunjukkan kepada 28 warga. Konflik berlanjut pada 21 Agustus 2018, Nurdin Daeng Nombong muncul mengaku sebagai ahli waris Muhyiddin Daeng Matika melakukan gugatan kepada 28 kepala keluarga Barabaraya yang menguasai tanah di Pengadilan Negeri PN Makassar. Sejak saat itu, perkara ini mulai bergulir di ranah hukum. Faktanya, tanah yang dikuasai didiami oleh warga adalah tanah miliknya sendiri berdasarkan dokumen jual beli tanah dan bersertifikat. Berlanjut pada 24 Juli 2018, Hakim Pengadilan Negeri Makassar mengeluarkan putusan dengan menyatakan bahwa gugatan Nurdin Daeng Nombong tidak dapat diterima. Kasus berlanjut 7 Desember 2019, Nurdin Daeng Nombong mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Makassar. Namun, pada 4 April 2019, Majelis Hakim PT Makassar membacakan putusan perkara dengan menyatakan memori banding Nurdin Daeng Nombong tidak dapat diterima. Tak berhenti di situ, setelah kalah, Nurdin Daeng Nombong kembali menempuh jalur hukum. Pada tanggal 10 Juli 2019, Nurdin Daeng Nombong mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri Makassar. Gugatan baru ini turut menyeret puluhan warga lainnya sehingga jumlah warga yang kini digugat bertambah menjadi 39 warga. Proses jalannya sidang sejak awal tidak pernah dihadiri oleh penggugat, dalam hal ini Nurdin Daeng Nombong. Ketidakhadiran penggugat menguatkan dugaan warga bahwa penggugat bisa jadi merupakan tokoh fiktif yang dimanfaatkan oleh mafia tanah. Ketidakhadiran penggugat saat proses persidangan bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Perma Nomor 1 Tahun 2016. Seharusnya gugatan tak dapat diterima jika salah satu pihak tidak menunjukkan itikad baik dengan tidak menghadiri mediasi. Sidang putusan bertepatan pada tanggal 12 Maret 2020 kembali menjatuhkan putusan dengan amar, tidak dapat menerima gugatan penggugat. Dengan pertimbangan bahwa tergugat menguasai tanah sengketa berdasarkan perjanjian jual beli dari Dania Daeng Ngai selaku ahli waris Muede Hinong Daeng Matika untuk menentukan saat tidaknya jual beli tersebut, maka pejabat pembuat akta tanah Kecamatan Makassar selaku pembuat akta jual beli mutlak ditarik sebagai tergugat. Di sisi lain, dalam sidang pemeriksaan setempat, penggugat tidak mampu menunjuk tanah yang dikuasai oleh masing-masing tergugat. Kemenangan warga selama 3 kali proses persidangan kembali diganggu oleh penggugat dengan mengajukan gugatan banding ke Pengadilan Tinggi atau PT. Selama proses banding berjalan, para tergugat tidak pernah mendapat surat pemberitahuan dari Pengadilan Tinggi Makassar perihal penerimaan berkas dan registrasi perkara. Padahal, berdasarkan sistem administrasi peradilan, seharusnya pihak Pengadilan Tinggi menyampaikan surat pemberitahuan tersebut kepada para pihak. Hingga tanggal 4 Oktober 2020, warga Barabaraya belum menerima hasil putusan banding secara resmi. Namun di dalam web resmi Pengadilan Tinggi Makassar telah mengeluarkan putusan kasus ini dengan mengabulkan gugatan penggugat. Kini warga Barabaraya sedang menantikan putusan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Perlawanan warga tak pernah surut mempertahankan ruang hidupnya. Mereka terus berjuang melawan upaya perampasan ruang hidup.